Halo Sobat Kristiani, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mencermati dua bagian Alkitab, yakni Kitab Mazmur 8 ayat 1-10 dan Injil Matius 5 ayat 21-22 dengan tema tanggung jawab Kristiani dalam penegakan HAM. Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari Minggu terakhir sesudah Pentakosta. Dalam tradisi liturgi gereja disebut sebagai Minggu Kristus Raja. Kristus adalah Raja di atas segala raja. Sesuai tema hari ini tentang tanggung jawab Kristiani dalam penegakan hak asasi manusia, maka kita perlu memahami bahwa setiap orang punya hak asasi yang menjadi hak dasar dan telah melekat sejak lahir. Namun, terkadang hak dasar ini bukannya menjadi nilai yang dihormati, melainkan sering diabaikan. Bangsa Indonesia tidak pernah luput dari ketidakadilan, penegakan hak asasi manusia, pelecehan seksual, penindasan, penganiayaan, serta kekerasan terjadi di mana-mana. Suara tangis penuh ratap menjadi penanda bahwa negara tercinta ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, sebagai umat Kristiani yang mengajarkan tentang kasih, perlu bertanggung jawab dalam penegakan hak asasi manusia. Nah, saudara-saudaraku, pemazmur melantunkan nyanyian terhadap alam semesta dengan penuh rasa kagum. Alam yang Tuhan ciptakan begitu indah dan mulia. Katanya, "Ya Tuhan, Tuhan kami." Artinya Tuhan adalah satu-satunya. Ungkapan pada ayat ketiga mengatakan bahwa sejak masih bayi, dalam hati kita sudah memuji Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan tak bernilai, sebab diciptakan dari debu yang nilainya sangat rendah. Oleh karena itu, hidup manusia begitu singkat. Akan tetapi, manusia mendapat hak istimewa dari Allah. Allah memberikan status yang mulia dan terhormat. Manusia diberi kuasa untuk berkuasa atas ciptaan lain dan sesama manusia lainnya. Walaupun berkuasa, tetapi yang disembah bukanlah manusia, melainkan Tuhan Sang Pencipta. Saudara-saudaraku, mari kita lihat pada bagian yang kedua. Di dalamnya terdapat kisah saat Yesus mengajar di Bukit Zaitun. Yesus kembali menegaskan hukum Taurat yang berbunyi, "Jangan membunuh." Matius secara jelas mencatat bahwa orang yang marah harus diberi hukuman. Artinya, kemarahan yang ujung-ujungnya mengundang dosa dan menimbulkan kebencian. Bagi Yesus, kemarahan yang bersifat menghina menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang kepalanya kosong dan bebal. Selanjutnya Yesus memberikan pemahaman bahwa akar dari pembunuhan adalah marah. Sebab perasaan marah yang muncul dalam hati dapat menyebabkan seseorang membunuh dan pantas mendapatkan hukuman. Tuhan Yesus memberi solusi atas semua permasalahan ini. Dia mengajarkan hukum kasih sebagai model pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Artinya, dengan mengasihi Allah
berarti manusia juga mengasihi sesamanya. Pengajaran Yesus menunjukkan bahwa setiap manusia punya hak asasi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa setiap orang punya hak untuk hidup yang setara dengan orang lain. Setara dalam hal kemanusiaan. Perlunya sikap bertanggung jawab menjadi modal untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Itulah tanggung jawab umat Kristiani saat ini. Tanggung jawab Kristiani haruslah penuh keyakinan, keteguhan, dan tanpa rasa takut sekalipun. Tanggung jawab Kristiani bukanlah tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab bersama. Kita tahu bahwa memperjuangkan hak asasi manusia itu tidaklah mudah. Akan banyak tantangan dan masalah dihadapi. Tetapi, bukankah kita punya hak yang sama dengan orang lain sejak lahir? Kalau Yesus Kristus berjuang untuk hak-hak asasi kita juga perlu berjuang untuk hak-hak asasi orang lain. Terpujilah firman-Nya. Amin. Semoga firman Tuhan saat ini dapat memberi kekuatan hidup iman percaya kita kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua.